Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Adhika Ramadhani dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, nomor mahasiswa 191440028. Di sini saya akan membahas tentang penerapan cascade control pada kolom distilasi, top column, dan bottom column. Namun sebelum masuk ke cascade control pada kolom distilasi, alangkah baiknya kalau kita membahas terlebih dahulu tentang apa itu distilasi, apa itu kolom distilasi, dan apa itu cascade control. Distilasi adalah suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisahnya. Dan kolom distilasi adalah tempat terjadinya proses distilasi, yaitu pemisahan campuran bahan menjadi fraksi yang lebih murni berdasarkan perbedaan volatilitas fraksi-fraksi penyusunnya. Di kolom distilasi terjadi aliran countercurrent di mana yang titik didihnya rendah akan menguap menuju ke atas dan titik didihnya yang tinggi akan turun ke bawah. Dan yang ke atas akan menjadi uap yang akan didinginkan oleh kondensor dan akan ditampung oleh akumulator. Lalu akumulator akan dibagi menjadi dua, yakni reflux yang akan kembali ke kolom distilasi dan distilat yang akan menjadi produk selanjutnya. Dan yang di bawah akan ditampung oleh reboiler yang akan memanaskan agar menjadi uap. Apabila aliran terkena proses reboiler, maka dia akan menjadi uap dan kembali ke kolom distilasi. Dan jika tidak melewati reboiler, maka aliran tersebut akan menjadi residu. Selanjutnya akan membahas tentang bagian-bagian kolom distilasi. Yang pertama ialah kolom vertikal. Kolom vertikal adalah tempat terjadinya pemisahan fraksi dari larutan. Dan yang kedua adalah akumulator. Akumulator adalah tempat penampung setelah terjadinya kondensasi, dan tempat ini juga tempat terakhir untuk memisahkan antara yang akan menjadi distilat atau yang akan menjadi reflux. Yang ketiga adalah kettle pemanas atau reboiler. Reboiler berfungsi untuk memanaskan kembali umpan feed yang berada di bagian dasar kolom distilasi. Yang keempat ada kondensor yang berfungsi untuk mengkondensasikan overhead produk distilat yang akan ditampung pada akumulator atau reflux dome. Distilat dan bottom product adalah hasil pemisah kolom distilasi, dan reflux adalah distilat yang dikembalikan ke dalam kolom distilasi yang berfungsi untuk meningkatkan kemurnian dari distilat tersebut. Kontrol cascade. Kontrol cascade adalah sebuah metode kontrol yang memiliki minimal dua buah loop pengontrolan. Yang pertama adalah loop pengontrolan primer atau master, dan yang kedua adalah loop pengontrolan sekunder, yang dimana loop pengontrolan primer kecepatannya harus lebih cepat daripada pengontrolan sekunder, karena pengontrolan primer yang akan mengcover semuanya. Keuntungan dan kekurangan kontrol cascade. Keuntungannya yakni eliminasi efek gangguan menjadi lebih baik, dan yang kedua adalah memperbaiki unjuk kerja dinamik dari loop pengendalian. Dan kekurangannya yakni tingkat kerumitan pengendalian yang bertambah susah. Dan selanjutnya masuk pada pembahasan utama, yakni kontrol cascade pada kolom distilasi. Di sini ada top kolom yang mengcascade antara pressure dan flow.
Kontrol pressure yang bagian di tab kolom diumpamakan kalau set point-nya 150 psi. Diumpamakan set point-nya 150 psi, namun di kolom distilasi ini pressure-nya adalah 200 psi. Maka sensor pressure akan mengirimkan sinyal ke pressure transmitter yang akan disalurkan kepada pressure control. Dari pressure control akan disalurkan kepada flow control yang akan diaplikasikan oleh control valve. Dan untuk bagian bottom atau bawah kolom distilasi kita menggunakan control level dan flow, dimana kita asumsikan kalau set point-nya 150 liter dan di dalam kolom distilasi ini terjadi adalah 200 liter. Di sini sensor level akan mengirimkan sinyal ke transmitter yang akan dideteksi oleh transmitter dan lalu akan dikirimkan oleh controller flow, dan controller flow di sini akan mengirimkan sinyal ke control level akan mengirimkan sinyal ke control flow yang akan diaplikasikan membuka ke control valve agar aliran dapat mengalir. Di sini control valve-nya menggunakan control valve ATC karena ketika ada kegagalan sistem kendali maka agar proses aliran tetap berlanjut. Dan ini merupakan blok diagram dari tab kolom. Selanjutnya adalah blok diagram dari bottom kolom. Manajemen kasus pada distilasi bertingkat dan penanggulangannya. Masalah pertama yakni ada masalah overheating. Masalah overheating dapat diselesaikan dengan mengalirkan zat pendingin atau refrigerant melalui pipa yang berkontak dengan dingin bagian dalam kolom distilasi, dan dapat juga dengan cara mengurangi pemasukan panas dalam kolom distilasi. Dan yang kedua adalah masalah overloading, dan solusinya adalah mengontrol serta mengatur keran laju alir raw material pada input kolom serta membuka keran pipa cadangan untuk penanggulangan overloading yang dapat menyebabkan flooding dengan cara meluaskan area wadah dengan mengalirkan secara recycle. Yang ketiga adalah masalah overpressure, dan solusinya adalah membuka katup pada bagian puncak kolom yang berfungsi sebagai pressure release. Dan yang keempat adalah masalah overflow, yang solusinya membuka katup control valve agar aliran dapat mengalir dan tidak terjadi overflow lagi. Keuntungan dan kekurangan proses. Keuntungan yang pertama adalah dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan akan benar-benar murni. Dan kekurangannya yakni berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Yang kedua adalah hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Yang ketiga adalah biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.